Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdinand Ramadan Lubis dari kelas TK 1A dengan NIM 2105061037 ingin menjelaskan teorema superposisi atau metode superposisi dalam mata kuliah rangkaian listrik. Oke, langsung yang ke pertama. Teorema superposisi. Teorema superposisi atau superposition theorem merupakan metode untuk mencari nilai tegangan dan arus pada suatu rangkaian listrik yang terdapat lebih dari satu sumber tegangan. Nah, ini ada contoh soalnya untuk menyelesaikan teorema superposisi agar kita tahu bagaimana fungsi dan apa itu superposisi. Di sini ada soal dan yang ditanya adalah arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Tapi nanti dulu, untuk mengerjakan soal ini kita akan ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah, ini dia langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, pilih salah satu sumber yang akan dihitung. Kedua, hubung singkat short circuit sumber yang lain. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga itu analisis rangkaian menggunakan konsep rangkaian seri paralel untuk mencari nilai arus dan tegangan pada rangkaian. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 untuk sumber yang lain. Yang kelima, jumlahkan arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Jika searah maka ditambahkan, dan jika berlawanan arah maka saling mengurangi. Nih, masuk yang pertama. Ini adalah rangkaian A, B, C, D, E, F, G, H dengan ada 5 resistor, 5 tahanan, dan 2 sumber masukan. Nah, ini dia 2 sumber masukan ya. Ada E1 dan E2 dengan E1 10 volt dan E2 6 volt. Jadi seperti ini. Nah, jika kita ingin menjumlahkan, tadi kan pertanyaan itu kan jumlahkan arus yang mengalir pada resistor kan, tapi nanti goals utamanya. Nah, yang akan kita lakukan di langkah pertama ini adalah hubung singkatkan short circuit. Kita short circuitkan dulu kalau mau menjumlahkan ini. Nah, jadi ini kan short circuit yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri sumber masukannya tetap ya. Yang sebelah kanan kita short circuitkan, kita hubung singkatkan dulu, kita off-kan dulu untuk mencari R1, R2, R3, dan R5 sampai seterusnya R1, R2, R3, R4, dan R5 ya. Langsung aja, ini berarti kan kita tadi udah short circuit kan, jadi di sini cuma ada satu sumber tegangan, satu sumber masukan maksud saya, maaf. Yang pertama R3 dan R4 ya. Yang mau kita jumlahkan pertama itu R3 dan R4. Nah, di sini kan R3 dan R4 ini kan paralel. Jadi kita jumlahkan saja secara paralel. Jadi RP sama dengan R3 dikali R4 per R3 ditambah R4. RP sama dengan 4 ohm dikali 2 ohm per 4 ohm ditambah 2 ohm, menghasilkan RP sama dengan 1,33 ohm. Lalu kita udah dapat tadi RP1 sama dengan 1,33 ohm, lanjut yang dicari berikutnya yaitu R2. Nah, di sini kita dapatnya rangkaian seri. Ini tuh seri, jadi kita jumlahkan secara seri. Jadi RS sama dengan R2 ditambah RP. RS sama dengan 4 ohm ditambah 1,33 ohm. RS sama dengan 5,33 ohm. Lalu kita akan cari R5. R5 itu 2 ohm ya. RS-nya tadi udah kita cari rangkaian. Nah, jadi di sini R5 dan yang tadi udah kita cari itu RS yang kita cari tadi itu paralel. Jadi kita jumlahkan secara paralel. RP sama dengan R5 dikali RS per R5 ditambah RS. RP sama dengan 2 ohm dikali 5,33 ohm per 2 ohm ditambah 5,33 ohm. RP sama dengan 1,45 ohm. Yang terakhir nih, kita nyari R1. Nah,
Ini kita udah masuk yang namanya R total ya. Jadi R total sama dengan R1 ditambah RP. R total sama dengan 5 ohm ditambah 1,45 ohm. R total sama dengan 6,45 ohm. Ini kita untuk mencari yang namanya tadi kan, yang pertanyaan akhirnya itu arus, menghitung arus yang dilewati dari masing-masing resistor. Jadi kita nyari I juga. Nah, I sama dengan E1 dibagi R total. I itu kan udah ditetapkan ya sumber masukannya ya. I sama dengan 10 volt tadi kan sumber masukannya 10 volt dibagi 6,45 ohm. I sama dengan 1,55 ohm I. Ya, jadi ya I 1,55 ohm. Ini kunci juga ya. Nah, ini dia. Ini rangkaiannya. Jadi tinggal kita cari arus yang dilewati masing-masing resistor. Nah, kan ini sumber masukannya di sebelah kiri. Jadi arus yang mengalir itu melewati A ke C, yang dilewati itu R1, ada resistor di situ ya. I yang dilewati lalu lanjut dan terpecah I1 dan I2, di mana I1 itu melewati R5, I2 melewati R2, lalu lanjut lagi ke E, terpecah ke I3 dan I4. I3 melewati resistor yang ini ya, R4 ya, lalu R3 juga. Nah, ini bakal kita hitung. Nih kuncinya juga ya, I sama dengan 1,55 ampere. E AC sama dengan, ya kita giniin dulu. E AC sama dengan I dikali R1. AC ya, berarti ada yang dilewati yaitu R1. Nah, jadi I-nya itu 1,55 dikali 5, R1 kan 5, sama dengan 7,75 volt. Nah, itu tadi EAC. Nah, sekarang kita akan mencari ECD. Tadi kan EAC-nya udah dapat. Jadi ECD sama dengan E1 dikurang EAC sama dengan 10 dikurang 7,75 sama dengan 2,25 volt. I1 sama dengan ECD per R5 sama dengan 2,25 dibagi 2 sama dengan 1,125. I1 itu ya, berarti yang dilewati itu kan R5, makanya tadi itu ada R5 yang kita cari. Lalu I2 I sama dengan I2 sama dengan I dikurang I1 sama dengan 1,55 dikurang 1,25 yang tadi udah kita cari ya, 1,25 ya, sama dengan 0,425 ampere. Sekarang kita masuk ke ECE. Berarti yang dilewati itu R2. I2 dikurang R2 sama dengan 0,425 dikali 4 sama dengan 1,7 volt. Lalu EEF sama dengan ECD dikurang ECE sama dengan 2,25 dikurang 1,7, hasilnya itu 0,55 volt. Nah, sekarang I3 sama dengan EEF per R4 sama dengan 0,55 per 2 sama dengan 0,275 ampere. Terus I4 yang terakhir, I4 sama dengan I2 dikurang I3 sama dengan 0,425 kurang 0,275, hasilnya itu 0,15 ampere. Nah, yang tadi itu berarti inilah jadi jumlahnya, jumlah arus ya, yang satuannya itu ampere, yang dilewati masing-masing resistor. Arus yang melewati masing-masing resistor tadi udah kita jumlahkan, ada I1, I2, I3 dan I4. Nah, lanjut yang kedua, analisis sumber kedua. Apa maksudnya analisis sumber kedua ini? Sama, yang dihitung itu tetap arus yang dilewati masing-masing resistor. Tapi tadi kan yang di short circuit itu yang E2 ya, yang 6 volt. Itu di short circuit, jadi cuman E1-nya aja kan.
Nah, ini yang akan kita hitung di analisis sumber kedua ini dari sudut pandang yang kedua, sudut pandang E1 yang di short circuitkan, E1 yang di off-kan. Jadi kebalik, kalau tadi kita hitung dari kanan luar, dari yang paling jauh dari sumber masukan, yang ini dari kiri, sekarang dari kiri. Jadi di sini ya sama seperti tadi yang akan kita hitung. Yang pertama R1 R5 paralel. Oke, RP ya sama dengan R1 dikali R5 per R1 tambah R5. RP sama dengan 5 ohm dikali 2 ohm per 5 ohm ditambah 2 ohm. RP sama dengan 1,43 ohm. Nah, lanjut yang dihitung sekarang R2. Kita cari. Nah, ini dia. Ini kan rangkaian seri ya. Jadi kita jumlahkan secara seri. Kita hitung secara rangkaian seri. RS sama dengan R2 tambah RP. RS sama dengan 4 ohm ditambah 1,43 ohm. RS sama dengan 5,43 ohm. Lalu kita lanjut ke R4. RP sama dengan R4 dikali RS per R4 tambah RS. RP sama dengan 2 ohm dikali 5,43 ohm per 2 ohm tambah 5,43 ohm. RP sama dengan 1,46 ohm. Ini yang terakhir. Seperti tadi kita cari R totalnya. R total sama dengan R3 tambah RP. R total sama dengan 4 ohm tambah 1,46 ohm. R total sama dengan 5,46 ohm. Kita cari I. I sama dengan E2 per R total. I sama dengan 6 volt per 546 ohm. I sama dengan 1,1 A. Ini saya udah nggak banyak jelaskan karena tadi kita udah sama ya yang dicari. Nah, ini. Jadi kan sekarang yang di short circuitkan itu yang di kiri, sumber masukan yang di kiri. Jadi sumber masukan yang di kanan yang di on kan, maka arusnya itu arahnya ke kiri. Beda sama tadi, berbanding terbalik sama tadi, ke kanan kan. Oke. I sama dengan I sama dengan 1,1 ampere ya. EEG sama dengan I kali R3 sama dengan I 1,1 kali 4 sama dengan 4,4 volt. EEF sama dengan E2 kurang EEG sama dengan 6 kurang 4,4 sama dengan 1,6 volt. Ini sama ya, nggak ada yang beda dari yang tadi, cuman hanya arah arusnya aja. Nanti itu bedanya nanti sama, makanya saya nggak ini lagi. I1 sama dengan EF per R4 sama dengan 1,6 per 2 sama dengan 0,8 A. Jadi ini ya I1 yang kita hitung yang sekarang. I2 sama dengan I kurang I1 sama dengan 1,1 dikurang 0,8 sama dengan 0,3 ampere. Lalu ECE sama dengan I2 dikali R2 sama dengan 0,3 kali 4 sama dengan 1,2 volt. ECD sama dengan EEF dikurang ECE, tadi kan udah dicari ya, sama dengan 1,6 dikurang 1,2 sama dengan 0,4 volt. Nah, lanjut ke I3. Jadi I3 nya itu menghasilkan ECD dibagi R5 sama dengan 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2 ampere. Lalu I4 nya I2 dikurang I3 sama dengan 0,3 kurang 0,2 sama dengan 0,1 ampere. Nah, jadi tadi kan sumber masukan dari E1 E2 nya tadi udah kita hitung ya, arus yang melewati resistor. Jadi menghasilkan seperti ini. Inilah panahnya ya, inilah arah arusnya. Jadi ada yang berlawanan dan ada yang ke bawah, ada yang searah, ada yang berlawanan gitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Yang pertama, arus yang mengalir pada R1 sama dengan I dikurang I4. Nah, jadi kan itu kan ada I sama I4 berlawanan. Di tengah-tengahnya itu ada resistornya. Sama dengan
1,55 dikurang 0,1. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan. Jadi kalau berlawanan itu dikurang ya. 1,45 ampere arah E2. Nih, yang kedua itu arus yang mengalir pada R2 sama dengan I2 dikurang I2 sama dengan 0,425 dikurang 0,3 hasilnya 0,125A arah E2 ya. Ini juga sama, dikurang I2 itu karena dia berlawanan. Lalu arus yang mengalir pada R3 sama dengan I dikurang I4 sama dengan 1,1 dikurang 0,15 sama dengan 0,95A. Arus yang mengalir pada R4 I1 ditambah I3 sama dengan 0,8 tambah 0,275 sama dengan 1,075A. Di arah bawah ya, karena kan R5 dan tidak berlawanan, makanya tadi ditambah. Arus yang mengalir pada R5 I1 tambah I3 sama dengan 1,125 tambah 0,2 sama dengan 1,325A. Oke, jadi itu kesimpulannya, dan tadi hasil secara angka udah kita hitung dari masing-masing sudut sudut sumber masukan ya. Ada 2 sumber masukan, satu di short circuitkan dan satu dihidupkan, satu di off-kan, satu dihidupkan, menghasilkan yang tadi. Dan inilah hitungannya untuk akhir kalau berlawanan dikurang gitu kan. Jadi inilah jumlah arus yang melewati masing-masing resistor dari 2 sumber masukan yang di short circuitkan salah satunya. Oke. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fernanda Ramadan Lubis. Terima kasih telah mendengarkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat mengenai teorema superposisi ini atau metode superposisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.